Rentetan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstrimnya angka kasus kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban semakin merasa dihantam, tidak berdaya dan kehilangan rasa aman. Pelecehan seksual di ruang publik ini bukan hanya sebatas berapa angka korban, tetapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Ada 22.486 kasus pelecehan seksual pada perempuan di tahun 2022. Sementara, mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, di malam hari, di tempat sepi berbusana minim. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tetapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual adalah jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual ini ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tetapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Masyarakat kita yang terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki kerap melakukan manipulasi sosial seperti menyuruh korban menikah dengan pelaku sebagai solusi dari kekerasan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Menurut rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat 9 bentuk kekerasan seksual, yakni pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pernikahan paksa, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan aborsi. Ini semua banyak terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tutur kata publik di sana. Bahkan kadang-kadang semua itu terjadi seketika di hadapan kita, sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Mungkin terlalu terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu. Yang paling dibutuhkan korban adalah perlindungan baik secara moral maupun hukum. Karena faktanya siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual. Teman-teman, semoga pengetahuan ini bisa menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela, karena kita semua berharga.